kita merasa bahwa kepedulian dari adik-adik ini belum ditingkatkan. Kepedulian terhadap dirinya, kepedulian terhadap lingkungannya, kepedulian terhadap masyarakatnya, dan terutama kepedulian terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, jenengan pada saat ini ada narasumber yang hebat. Beliau adalah seorang dosen, di mana beliau ini sering mengajar kuliah. Jenengan adik-adik sekarang menjadi jenengan SMA, tetapi narasumbernya narasumber yang luar biasa. Narasumber ibaratnya berkaliber. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang itu ketika joget-joget korporat akhirnya viral. Bagi saya, generasi emas 2045 itu harus dipersiapkan dengan SDM yang unggul. Jadi kita generasi muda harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus mempunyai rasa idealisme. Kemudian kita harus mempunyai rasa bahwasanya kita bisa berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Tentunya selain dari SDM yang unggul melalui sumber pendidikan, kita juga perlu adanya implementasi atau pengalaman untuk hal tersebut supaya nantinya kita bisa tahu atau lebih dalam lagi menggali informasi serta dapat menyuarakan apa yang aspirasi kita bangun. Menggantikan kami siapa? Yang keras? Yang menggantikan wali kota Surabaya siapa? Jangan kita dong, siapa? Mau nggak jadi wali kota ketika dewasa? Ya, mau. Siapa yang akan menggantikan wali kota Surabaya? Ya, saya. Siapa yang menggantikan Caci sebagai wakil wali kota? Saya. Gitu dong. Ya, karena apapun yang terjadi, Anda dipaksa untuk menggantikan kita, karena kita sudah nggak ada. Ya terus dong, kayak semuanya, bro. Semoga kamu sehat selalu ya bro. Rezekimu banyak ya bro. Kamu nanti sukses jadi pejabat ya bro. Bro, utang 100. Sambil bro. Enak bro. Hujan sedang. Iya. Hujan besar. Enak bro. Balik kanan. Ya, lagi terus dia. Kalau diceritakan ini ya. Hujan petir berdek tua. Setelah lulus SMK, setelah lulus SMA, apa cita-citamu? Narswari, saya dari SMA Negeri 3 Surabaya. Jadi untuk cita-cita saya dalam jangka pendek terlebih dahulu, Bapak. Untuk setelah lulus SMA ini, saya ingin melanjutkan ke universitas tentunya pada jurusan kemungkinan kesehatan masyarakat seperti itu. Untuk cita-cita saya mungkin setelah SMA nanti setelah lulus saya berencana ingin kuliah. Terus ini Pak, tadi sudah saya buka oleh awal 17, kelas berapa? 11 saya lulus, semua 10 ya? Dan kuliah yang tadi seperti video ada ya, ketika ada what your action for the become your habit. Jiwa raga
konformitas itu sama dengan impersonator. Tapi ini karena tren. Karena tren, buruk pun akan diikuti. Maka untuk menjadi sukses, analoginya adalah seperti ini. Maka untuk menjadi sukses, kalian yang mudah-mudahan jadilah yang berbeda. Beda apanya? Cara belajar namanya berbeda, cara melakukan oleh tingkah laku atau etika. Apalagi cara berpikirnya berbeda. Hari ini kami dari Hayomi Personal Development hadir atas undangan dari Bakesbang Pol Kota Surabaya dengan tema peran generasi atau peran Gen Z di era demokrasi 2025. Hadirnya negara sekarang sangat dipentingkan sekali untuk hal-hal seperti ini. Dan hari ini Bakesbang Pol hadir dengan mengundang dari saya untuk memberikan materi-materi tentang wawasan bagaimana menjadi seorang generasi muda milenial yang mempunyai wawasan kebangsaan di era demokrasi. Kita tidak bisa menghindari digitalisasi. Kita tidak bisa menghindari anak-anak remaja-remaja, muda-muda khususnya kelas-kelas pemula ya, pemilih-pemilih pemula atau kelas SMA dan sederajat itu masuk dalam dunia digitalisasi karena dunianya secara global memang sudah masuk di dunia itu. Akan tetapi ada garis merah yang mendasari kami sampai hadir di sini, yaitu membekali kepada mereka tentang jiwa nasionalisme, jiwa kebangsaan, memiliki kebanggaan kepada diri sendiri terutama sebagai bangsa Indonesia yang kita harus bangkit dan berbeda dengan orang lain karena kita mempunyai energi, mempunyai budaya, mempunyai karakter yang etika budaya di sini diangkat setinggi-tingginya. Sedangkan kalau kita lihat media sosial banyak sekali yang sekarang bergulir istilahnya FYP tentang informasi-informasi positif maupun negatif, kedua-duanya menabrak kiri kanan atas bawah. Ya kan, fast information itu luar biasa pengaruhnya bagi otak manusia. Jadi otak manusia dihantam setiap hari. Kalau kebiasaan mereka menerima informasi-informasi yang cepat, bukan berarti mereka mendapatkan cara menjawabnya dengan berpikir yang cepat, malah kebalikan. Mereka diracuni begitu. Nah, kita yang mendasari, yang membentengi mereka bahwa mereka harus hati-hati dengan hal-hal tersebut. Jadi informasi-informasi yang ada belum tentu langsung benar, tapi harus dikonfirmasi kebenarannya. Anak-anak Indonesia, terutama Surabaya, kami bekali dengan hal-hal seperti itu agar mereka memiliki etika yang bagus, memiliki tingkah laku, perilaku atau kegiatan-kegiatan baik itu kepada sesama temannya, kepada orang tua, kepada para guru, pada instansi, kepada apapun. Karena mereka adalah pengganti-pengganti generasi berikutnya. Kami akan bergulir, ya kan? Semakin lama semakin menua, kemudian yang muda-muda semakin lama semakin dewasa, kemudian mereka akan menggantikan jabatan-jabatan kita, para pejabat-pejabat yang sekarang ada, baik itu dari bawah mau RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden, mereka-mereka yang akan menggantikan kita. Maka kita harus membekali mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi target Indonesia menuju Indonesia Emas di tahun 2045 ini akan bisa optimis, saya pribadi mengatakan akan tercapai ketika negara hadir. Bagaimana negara hadir? Salah satu caranya adalah dengan merangkul generasi muda. Nah, digitalisasi masih saja berkembang, masih dipakai sangat signifikan sekali. Tetapi untuk offline meeting, pertemuan-pertemuan yang seperti ini sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Karena apa? Misalnya energi itu tidak bisa hanya dilontarkan dari jarak jauh saja. Tapi energi itu harus didekatkan, dibentuk energinya, kemudian disepakati bersama,
maka itulah namanya pendidikan karakter, pendidikan energi, pendidikan etika. Orang mengatakan bertemu di mana-mana, itu ya bertemu, bukan hanya di media sosial saja, tapi kenyataannya dibuktikan dengan pertemuan. Nah, ini bagi dinas-dinas yang lain, Anda sekarang harus membangkitkan kembali, terutama kepada dinas-dinas yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ada beberapa, anak muda, ya kan, di bawah SMP mungkin ya, atau anak-anak yang muda, kemudian dewasa, dan generasi manula tua. Ini semuanya dirangkul, baik itu dari LSM, baik itu dari UMKM, baik itu dari segi intelektual, dari kampus-kampus, dan semuanya membutuhkan namanya sentuhan-sentuhan energi yang positif pada bagaimana membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya dan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Terima kasih. Pendapat saya tentang acara ini adalah acara ini sangat mendidik kita tentang apa itu politik, dan kita juga bisa belajar hal-hal baru seperti dari Pak Hayomi tadi. Dia sangat bisa menjelaskan tentang apa itu politik dan apa saja yang terjadi dalam politik. Menurut saya mungkin dalam satu semester sekali bisa. Iya, menurut saya seperti itu, soalnya biar para siswa itu lebih mengerti apa tentang politik dan sebagainya. Menurut saya juga begitu, agar murid-murid kelas kita juga bisa lebih mengerti tentang hal-hal tersebut. Baik, menurut saya politik atau pendidikan politik tersendiri bagi generasi remaja atau generasi Gen Z sangat perlu untuk ditanamkan, karena dengan hal ini terbukalah wawasan kepada para remaja atau generasi sekarang untuk membangun dan berkontribusi terhadap negara dan bangsa kita. Acara ini sangat seru, sangat komunikatif juga. Kita diajak untuk berdiskusi, kita diajak bagaimana cara berpolitik yang benar dan cara menyampaikan pendapat kita kepada orang-orang di sekitar kita. Peran guru terutama untuk membimbing, mendidik siswa, banyak kali hanya untuk soal pendidikan akademik saja. Mungkin akan lebih ditekankan bahwa pendidikan moral, etika, dan adab adalah yang paling utama bagi terutama generasi Z ini. Dengan adanya adab, etika, moral ini akan bisa meneruskan generasi bangsa yang baik, yang maju, yang dapat berpikir kritis, analitis, dan juga bisa kreatif dalam apapun yang dilakukan untuk kedepannya. Seperti itu. Sosialisasi ini sangat berguna, terutama untuk di generasi Gen Z yang sekarang dinilai agak apatis untuk melihat sekitar. Jadi adanya sosialisasi ini bisa memberikan anak-anak atau siswa sebagai pandangan ke depannya bagaimana dia harus berperan dalam Indonesia ke depannya. Gitu. Menurut saya pribadi, acara ini harus terus dilakukan, harus terus dikembangkan, karena melihat kondisi generasi sekarang, mungkin yang tadi bisa dikatakan dari sosialisasi tadi, menurunnya atau degradasinya mental para generasi Z, maka perlu untuk terus diadakan, dikembangkan bahwa adab, moral, dan etika dalam kehidupan sosial ini perlu ditingkatkan dan perlu terus untuk dilaksanakan selalu seperti itu. Menurut saya untuk murid-murid zaman sekarang lebih bisa untuk peka terhadap sekitar sehingga memiliki pemikiran yang positif untuk kedepannya.